Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Surah LBF. Semoga kalian yang menonton video ini, sehat selalu. Dan selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Farisu, yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan sebuah keluarga besar yang hidup bersama dengan bahagia. Dan mereka memiliki perusahaan yang sangat besar, di mana semua anaknya mengelola bisnis bersama. Kemudian seseorang masuk dalam bisnis tersebut, yang menyebabkan banyak masalah dalam berbisnis, hingga mengalami kerugian yang sangat besar. Tak hanya itu, keluarga mereka pun bercerai-berai. Ingin tahu ceritanya lebih lanjut? Bagi kalian yang ingin melanjutkan alur cerita filmnya, jangan lupa like dan subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Joseph Vijay sebagai Vijay. Syam sebagai Ajay. Srikan sebagai Jay. Sarat Kumar sebagai Rajendran, sekaligus pemimpin perusahaan, dan ayah dari mereka. Sudha sebagai istri Rajendran, dan ibu dari mereka. Rashmika sebagai Divya. Sangita sebagai Arti. Sanjana sebagai Ria. Prakas sebagai JP. Ganesh sebagai Mukesh. Yogi Babu sebagai Kicha. Ganesan sebagai dokter pribadi Rajendran. Cerita ini dimulai 7 tahun lalu. Saat itu Vijay telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Harvard. Rajendran, ayah Vijay, merupakan miliarder pengusaha tambang terbesar di India. Vijay diharuskan bekerja di perusahaan ayahnya, seperti kedua kakaknya, Jay dan Ajay. Rajendran juga mengumumkan kepada semua orang tentang penerusnya sebagai pemimpin perusahaan. Vijay memiliki peluang untuk menjadi orang nomor 1 di perusahaan, yang telah menjadi perusahaan tambang terbesar di India. Namun Vijay harus bersaing dengan dua kakak kandungnya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Vijay tidak suka dengan sifat ayahnya yang sombong, angkuh, dan hanya ingin dituruti. Vijay terang-terangan bahwa ayahnya menganggap keluarga sebagai bisnis. Dan ia tidak tertarik dengan perlombaan merebut posisi nomor 1 di perusahaannya. Kata-kata Vijay membuat ayahnya tersinggung dan marah besar. Tapi Vijay tetap pada pendiriannya. Ia sudah memiliki rencana hidup sendiri untuk memulai bisnis baru. Vijay tidak seperti kedua kakaknya yang menjadi boneka ayahnya. Rajendran pun makin marah dengan Vijay. Ia pun mengusir Vijay dari rumahnya. Vijay dengan senang hati keluar dari rumah tersebut. Setelah kejadian tersebut, Vijay menjalani hidup yang bebas. Komunikasi Vijay dengan semua keluarganya terputus, kecuali dengan ibunya. 7 tahun telah berlalu, perusahaan Rajendran semakin kokoh menguasai sektor pertambangan di India. Semua itu tidak lepas dari peran kedua anaknya, Jay dan Ajay, yang selalu bekerja keras memajukan perusahaan. Ketika proyek pertambangan terbesar di Tamil Nadu masuk tender, seorang pengusaha saingan, sekaligus musuh Rajendran, yaitu Jaya Prakash alias JP, menggunakan berbagai kekuatan politik dan uang untuk mendapatkan proyek tersebut. JP sudah sangat yakin proyek itu akan dia menangkan. Namun, Jay dan Ajay bergerak cepat menggagalkannya. Mereka bertemu investor dari berbagai pihak. Proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan Rajendran. JP yang kaget, perusahaannya kalah. Ia mendapat telepon dari Rajendran dan mendapat olokannya. "Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Jika kamu ingin mengalahkan saya, kamu harus melewati dulu kedua anak saya. Dan jangan mencoba menyentuh identitasku lagi." Proyek tambang itu akan dibiayai investor bernama Gautam. Dan Rajendran memperkenalkan semua anggota keluarganya pada Gautam. Lalu Gautam memuji Rajendran, yang bisa tinggal satu rumah dengan seluruh keluarganya, karena ini momen yang langka. "Kamu memperkenalkan semua keluarga, tapi kenapa tidak menyebut anak bungsumu, Vijay?" Rajendran pun kaget mendengar hal tersebut. "Dia tidak menyukai caraku. Dan aku tidak suka caranya." Bagi Rajendran, keluarganya sudah tidak memiliki ikatan apapun dengan Vijay. Dan ia tak tahu, Vijay masih hidup atau sudah mati. Sudah hanya bisa sedih dan terdiam, meratapi putusnya hubungan suami dengan anaknya. Di luar sana, Vijay hidup bebas dan bahagia seperti yang ia mau. Namun ia masih menjalin hubungan baik dengan ibunya. Dan ia memiliki perusahaan startup, sebuah aplikasi pengiriman makanan yang diciptakan Vijay.
dan dinobatkan menjadi startup terbaik di India. Namun, aplikasi tersebut masih menunggu investor. Dalam wawancaranya, seseorang mempertanyakan alasan terkendala investor. Padahal ayah Vijay seorang pengusaha besar yang kaya raya. Vijay menegaskan, kalaupun ayah saya ingin berinvestasi, saya yang tidak mau. Shin berpindah. Rajendran didiagnosis menderita kanker stadium 4 oleh sahabatnya, Anand Padmanabhan, yang menjadi dokter pribadi Rajendran. Dan ia juga menerangkan, tidak ada obat untuk penyakit ini. Dan memvonis, sisa hidupnya sekitar 8-10 bulan lagi. Rajendran pun terpukul mendengar kabar buruk tersebut. Ia meminta untuk merahasiakan penyakitnya ini, karena ia tak ingin menjadi beban pikiran istrinya. Rajendran menyetujui keinginan istrinya untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Kabar bahagia tersebut disampaikan pada Vijay. Sudah meminta Vijay segera pulang untuk menghadiri perayaan. Awalnya Vijay menolak untuk kembali ke rumah. Hal itu membuat Sudha sedih. Ia sangat merindukan anak bungsunya yang sudah 7 tahun meninggalkan rumah. Kamu tidak tahu rasanya menjadi seorang ibu yang sudah lama tidak melihat anaknya bertahun-tahun. Hati Vijay pun luluh dengan perkataan ibunya tersebut. Vijay pulang ke rumahnya yang seperti istana. Dan disambut dengan pelukan hangat dari seorang ibu yang merindukannya bertahun-tahun. Saat di dalam rumah, Vijay tak disambut oleh semua anggota keluarganya. Yang ada malah ia dicuekkan. Pada saat makan malam, Vijay melihat kondisi keluarga Vijay tidak harmonis. Mereka makan silih berganti, tidak pernah makan bersama-sama. Vijay kasihan melihat ibunya yang melayani anak dan menantunya dengan penuh cinta. Ia melayaninya dengan lembut dan sabar. Vijay menghampiri dan makan bersama dengan ibu. Ia menanyakan apakah ibu bahagia selama ini, dan Vijay mengajak ibunya pergi bersamanya. Namun ibu menolak, meski anak dan menantunya tidak harmonis. Mereka tetaplah keluarga yang harus dijaga. Untungnya, kini ada Vijay yang bisa membuat ibu tersenyum bahagia. Sementara waktu, aplikasi yang dibangun Vijay diurus rekannya. Vijay juga mengontrol perkembangan aplikasinya melalui telepon. Seorang investor bernama Aditya Mittal tertarik untuk berinvestasi. Pada saat pesta, Mukesh menagih hutang pada Ajay. Bunganya yang mencapai 550 crores, tanpa sepengetahuan ayahnya. Jika ayah tahu, jabatan ketua perusahaan bisa jatuh ke tangan Jay. Oleh karena itu, Ajay membocorkan informasi penting perusahaan kepada Mukesh sebagai ganti hutangnya. Sedangkan Jay memiliki selingkuhan bernama Smita. Itulah yang membuat istri Jay menderita. Smita terus mendesak Jay agar segera menikahinya. Jay berjanji akan melakukannya setelah menjadi orang nomor 1 di perusahaan. Divya datang menemui kakaknya, Arti, yang sedang berada di rumah. Divya meminta kakaknya agar bercerai dengan Jay, karena ia tidak tega melihat kakaknya menderita. Namun Arti masih ingin mempertahankan keluarganya demi anak-anak. Kecantikan Divya membuat Vijay tidak mengenalnya. Menurut Kicha, pada saat pernikahan Jay dan Arti, mereka sempat bertemu. Bahkan Divya yang naksir pada Vijay. Saat itu, Divya masih lugu dan tidak cantik. Kini Vijay juga naksir pada Divya. Pada saat Divya akan pulang, Vijay yang berdiri di tangga untuk tebar pesona. Malah ia dicuekkan. Ia berusaha mengingatkan Divya di hari pernikahan kakaknya tahun 2007. Divya mengaku tidak mengenalnya. Dan ia pun pergi. Untuk mengesankan Divya, Via mendukung Arti dan Jay untuk bercerai. Tak ada artinya hidup bersama jika hidup menderita. Usaha Vijay tidak sia-sia, membuat Divya terkesan. Sebenarnya Divya masih mengingat Vijay yang dia taksir saat dulu. Hidup Vijay semakin bahagia dan berbunga-bunga. Tapi tidak dengan ayahnya yang mendapat kabar buruk. Kabar tersebut datang dari saingannya JP, yang berambisi mengalahkan Rajendran. Dan telah berhasil mengalahkan perusahaan Rajendran dalam tender proyek terbarunya. Tidak lama lagi JP akan mengambil alih pertambangan Rajendran. Dengan amarahnya, Rajendran pun memarahi orang-orang di kantor. Karena ada seseorang yang telah membocorkan rincian tendernya. Dan pelakunya harus dikirim ke neraka. Rajendran tidak menyadari jika pengkhianat itu adalah Ajay. Rupanya, informasi yang dibocorkan itu sampai pada JP. Dan tak sengaja melihat berita Vijay yang mendapat investasi besar senilai 250 crores.
Di hari ulang tahun Rajendran, perayaan yang sangat mewah dan megah. Di tengah kebahagiaan itu, selingkuhan Jai, Smita datang menemui Jai. Hal tersebut dilihat Arti, dan ia langsung menampar suaminya. Saat itu juga, Arti memutuskan untuk bercerai dengan Jai. Tak lama berselang, Mukesh datang untuk memberikan Rajendran surat pemberitahuan tentang hutang Ajay yang mencapai 1 triliun rupiah. Rajendran pun dibuat kecewa oleh anak-anaknya. Hal yang lebih menyakitkan lagi, Mukesh mengungkapkan, jika Ajay lah yang membocorkan rahasia perusahaan mereka, sehingga Rajendran kalah dalam tender. Ajay marah besar pada Mukesh karena merasa telah ditipu. Pengawalnya Mukesh menghajar Ajay. Vijay pun menghajar habis para pengawalnya Mukesh, hingga Mukesh pun pergi. Setelah acara selesai, Rajendran melawan rasa malunya untuk menemui Vijay. Untuk meminta Vijay tidak lagi pergi meninggalkan rumah, setelah apa yang terjadi. Rajendra menilai, pewarisnya yang paling tepat adalah Vijay. Rajendran meminta Vijay untuk menjaga rumah dan menjadi pemimpin perusahaan. Namun Vijay menolaknya, dan memberitahu bahwa ia pulang untuk membahagiakan ibu. Esokan harinya, Vijay berpamitan pada ibu untuk pergi meninggalkan rumah. Dan Rajendran hanya bisa melihatnya dari kejauhan dengan kesedihan. Setelah Vijay pergi, Rajendran pun galau hingga ia tak mau makan. Tak lama, ia terkejut melihat Vijay kembali ke rumah. Ia dan istrinya langsung menyambut kedatangannya. Ibu pun heran dengan kembalinya Vijay. Vijay tidak ingin pergi sambil menatap ayahnya. Vijay diberitahu oleh dokter pribadinya ayah tentang kondisi dan penyakitnya. Hingga Vijay pun kembali ke rumah. Vijay dan ayahnya pun berbicara empat mata. Ia mengaku telah menyadari semua kesalahannya setelah dekat dengan kematian. Namun ia ingin mati dengan damai. Sejauh ini, ia belum pernah meminta apapun pada Vijay. Ia merasa sekarat melihat keluarga dan perusahaannya berantakan. Dan Vijay menyetujui untuk menerima amanah itu dengan meneteskan air mata. Kemudian, Rajendran menggelar jumpa pers untuk mengumumkan pengunduran dirinya pemimpin perusahaan. Dan mengumumkan penerusnya, sang pewaris perusahaan, Vijay Rajendran. Vijay masuk kantor untuk pertama kalinya dengan gagah dan percaya diri. Kursi panas yang diperebutkan, kini jatuh ke genggaman Vijay. Saat di rumah, Jai dan Ajay menentang keputusan ayahnya, yang menjadikan Vijay sebagai pewaris perusahaan. Namun Rajendran tetap teguh dengan pendiriannya. Mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah beserta anak dan istrinya. Ibu juga merasakan kepedihan atas yang terjadi saat ini, melihat keluarganya hancur di depan mata. Vijay yang menjadi pemimpin perusahaan, ia turun langsung melihat situasi dan kondisi di lapangan. Para karyawannya tak menghormati Vijay sebagai bosnya. Mereka berani menghancurkan mobil Vijay, serta mengeroyok Vijay yang hanya seorang diri. Namun Vijay dapat mengalahkan mereka semua. Ternyata mereka semua orang suruhannya Jai. Vijay tertawa cekikikan, melihat kakaknya yang ketakutan, saat akan mobil kakaknya hancur. Untungnya, itu hanyalah prank. Gangguan lain datang dari Ajay. Beberapa dewan direksi telah diprovokasi untuk tidak mempercayai Vijay. Vijay yang cerdas, ia membongkar semua kebusukan para dewan direksi agar mendapat dukungan dan mempercayainya. Tidak butuh waktu lama bagi Vijay untuk mendapatkan dukungan kembali. Dan Ajay pun diusir dan membuatnya malu. Masalah baru pun muncul. Proyek pertambangan Rajendran Group tiba-tiba ditutup pemerintah atas perintah pengadilan. Rajendran sangat kecewa dengan keputusan Departemen Pertambangan. Padahal jangka waktu kontrak tambang itu selama 50 tahun. Pemerintah beralasan pihaknya menutup tambang atas permintaan dua direktur Rajendran Group. Jika ingin membuka kembali tambangnya, harusnya berbicara dengan kedua anaknya yang menjadi direktur. Ini merupakan ulah Jai dan Ajay yang telah bersatu dan bergandengan tangan. Mereka berencana menghancurkan perusahaan Rajendran Group. Pemerintah akan melelang proyek tambang tersebut. JP sangat puas setelah berhasil memecah belah perusahaan Rajendran. Kini kekuatan JP sangat kuat, karena kedua anak Rajendran telah bergabung. Rajendran sangat kecewa atas perbuatan kedua anaknya. Seharusnya ia mati daripada melihat anaknya berubah menjadi musuh. Tapi Vijay melihat dari sisi yang berbeda. Untuk pertama kalinya ia melihat kakaknya kompak bersama. Pemerintah akan membuka tender proyek tambang yang nilainya mencapai $3 miliar.
Rajendran sangat khawatir proyek tersebut akan dimenangkan JP. Karena Jay dan Ajay sudah menghafal strategi ayah dalam memenangkan tender. Mereka sangat berambisi untuk membuat JP memenangkan tender ini. Mereka berhasil mendapatkan investor besar, yaitu Aditya Mittal. Aditya Mittal sepakat membiayai proyek tersebut dengan persentase tinggi untuk keuntungannya. Tiba waktunya pemerintah mengumumkan hasil tender, sebanyak 15 perusahaan besar telah mengajukan penawaran. Dan benar saja, tender tersebut dimenangkan oleh perusahaan milik JP dengan penawaran tertinggi. Sedangkan perusahaan Rajendran berada di urutan kedua. JP dan kakaknya itu mengolok-ngolok Vijay yang telah gagal dalam pelelangan tersebut. Vijay hanya diam tanpa merespon apapun. Setelah memenangkan tender tersebut, mereka harus menandatangani kontrak proyek tersebut oleh investor, Aditya Mittal. Kedatangan Aditya Mittal disambut oleh Mukesh. Sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan terjadi. Aditya Mittal mengaku datang bersama bosnya. Bosnya lah yang akan tanda tangan. Dan bos itu ternyata Vijay Rajendran. Mereka semua seperti disambar petir, bagaimana mungkin semua ini terjadi? Mereka pun terdiam melihat Vijay mengolok-ngolok mereka. JP tidak mungkin mendapatkan tender tanpa investor. Dan tender itu pun akhirnya jatuh ke perusahaan Rajendran. Dan Vijay lah yang menandatangani tender itu. Vijay membuka kembali tambang yang telah disegel itu. Dan turun langsung ke lokasi penambangan. Masalah pun kembali muncul. Anak Jay yang bernama Ria menghilang setelah pulang sekolah. Arti sangat khawatir padanya. Saat situasi seperti ini, Jay menyalahkan istrinya yang menganggap tidak becus menjaga anak. Dan mereka saling menyalahkan. Menurut informasi dari temannya, Ria bertemu dengan seorang cowok yang dikenal dari aplikasi kencan. Polisi telah berhasil melacak jejak Ria dalam pantauan CCTV. Dalam rekaman Ria dibawa seorang cowok ke daerah Palwak. Daerah tersebut dikenal sebagai kawasan perdagangan manusia dan sindikat narkoba. Tidak pernah ada orang hilang yang bisa ditemukan setelah dibawa ke kawasan itu. Kawasan itu dikendalikan oleh seorang cowok bernama Anthony. Tanpa pikir panjang, Vijay pergi sendirian mencari orang yang bernama Anthony. Kawasan itu dihuni para preman. Tanpa rasa takut, Vijay langsung menanyakan keberadaan Anthony yang membuat semua orang kaget. Dan menyerang Vijay. Vijay melawan mereka semua. Di mata Vijay para preman itu hanya butiran debu. Hingga akhirnya, Vijay dapat menemukan orang yang bernama Anthony. Dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Vijay menggantung Anthony di kawasannya sendiri dan ditonton banyak orang. Karena tidak ada pilihan, Anthony pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ria kembali. Ratusan preman anak buah Anthony juga tidak bisa berbuat apa-apa. Usaha Vijay membuahkan hasil, Ria dan beberapa korban lainnya kembali dengan selamat. Ria sangat syok, dia berlari memeluk ayahnya dengan tangisan. Arti sangat bersyukur Ria dapat diselamatkan. Arti tidak ingin lagi bercerai, dia memilih untuk kembali ke rumah bersama mereka. Kepahlawanan Vijay membuat Rajendran dan istrinya tersenyum lagi. Jay sendiri masih dikuasai ego, hingga belum mau tinggal bersama. Namun, dia tidak ingin membuat orang tuanya bersedih lagi. Esokan harinya, Jay disambut bahagia oleh ibu. Dan meminta maaf pada orang tua dan istrinya. Serta berterima kasih pada Vijay. Keluarga ini merasakan kebahagiaan lagi. Dan Vijay merasakan kepuasan batin. Divya jadi semakin bangga dengan kekasihnya itu. Film belum berakhir sob. Rajendran ditemukan pingsan di kamar mandi. Dan langsung dilarikan ke rumah sakit dengan ditangani Dokter Anan. Nyawa Rajendran masih bisa diselamatkan. Dokter Anan sudah tidak kuat menyembunyikan penyakit Rajendran. Semua keluarga yang mendengar hal tersebut, mereka syok dengan fakta itu. Suda dan Jay juga baru mengetahui alasan Vijay tidak lagi pergi. Semua itu demi ayahnya, yang menginginkan kematian dengan damai. Di saat seperti ini, Suda sangat mengharapkan kehadiran Ajay. Vijay mendatangi tempat Ajay, yang sedang menikmati pesta pendirian perusahaan barunya bersama JP. Ajay menolak pulang meski mengetahui ayahnya sakit dan akan mati. Keesokan harinya, Vijay menemui Ajay lagi bersama kakak pertama. Jay merayu adiknya agar mau pulang. Tapi Ajay menolak dan tidak menginginkan keluarganya lagi. Vijay tertawa melihat Jay yang terus merayu dan menasehati Ajay.
Jika Ajay tidak menginginkan keluarganya sendiri, keluarganya juga tidak menginginkan Ajay. Oleh karena itu, Vijay memecat Ajay dari jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Rajendran Group. Vijay sebagai pemimpin perusahaan memiliki hak melakukan itu. Ajay pun tidak memiliki jabatan lagi di Rajendran Group. Gautam membatalkan niatnya untuk berinvestasi di perusahaan baru Ajay. Gautam pun pergi. JP juga tidak bisa menjadikan Ajay rekan bisnisnya lagi. Ia diminta mengalihkan saham miliknya di perusahaan baru mereka atas nama JP sebagai gantinya. Ajay pun menolaknya. JP memaksa Ajay tanda tangan dengan menggunakan kekerasan. Anak buah JP menghajar dan menyiksa Ajay. Vijay sendiri mengajak Jay sebagai penonton saja. Ajay sudah babak belur tidak berdaya. Vijay tidak akan membantu sampai Ajay mau kembali ke keluarganya. Saat itulah Ajay menyadari, hanya keluarga yang mau menerima apapun kondisi seseorang. Ajay mencoret kertas yang diberikan JP. Dan Ajay meminta bantuan adiknya untuk menghadapi JP dan anak buahnya. Saat itulah Vijay langsung menghajar anak buahnya JP hingga tak tersisa. Vijay tak menghajar JP tapi ia memberikan kata-kata mutiara agar JP tidak berambisi menjadi pemenang. Seperti Rajendran, yang kini hanya menginginkan kematian yang damai. Hal tersebut membuat JP terdiam. Vijay kemudian mengajak kakak-kakaknya pulang. Mereka bisa bercanda lagi seperti waktu kecil dulu. Rumah besar seperti istana itu lengkap sudah seperti surga. Ajay meminta maaf kepada ayahnya. Keluarga miliarder Rajendran hidup bahagia. Mereka bisa makan bersama dengan penuh ceria. Rajendra merasa bisa tenang meninggalkan dunia. Dan berterima kasih pada Vijay yang telah memberikan lebih dari apa yang dia minta. Sebanyak apapun masalah antara ayah dan anak laki-laki, tetap saja ayah adalah pahlawan pertama bagi anak laki-lakinya. Beberapa waktu kemudian, Rajendran telah meninggal dunia. Abunya dibuang oleh ketiga anaknya. Dan film pun selesai. Tetap support terus channel ini, agar selalu menyajikan film yang menarik untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Serta saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.